Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai Amelia Susanti, NIM 63, Khairunisa Nurul Hakiki, NIM 69, dan Dendi Almajid, NIM 70. Di sini, kami akan membahas mengenai jurnal Predator. Jurnal Predator merupakan jurnal internasional yang di dalam proses penerbitannya tidak didapati proses peninjauan ilmiah atas naskah yang bisa dipertanggungjawabkan dan atau jurnal internasional yang telah terindikasi dalam definisi universitas sebagai jurnal yang kualitasnya diragukan dalam Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020. Sesuai dengan sebutannya, jurnal ini tentu bukanlah jurnal terpercaya. Jurnal Predator tidak melakukan proses review maupun proses penyuntingan dengan baik dan benar. Seringkali jurnal ini langsung memangsa para penulis dengan cara membebankan biaya publikasi dengan janji manuskrip akan diterbitkan dengan segera. Kebutuhan publikasi artikel ilmiah ke dalam jurnal yang sangat tinggi dan proses publikasi yang panjang serta melelahkan dimanfaatkan sejumlah pihak untuk membuka layanan penerbitan jurnal abal-abal. Sama seperti jurnal kredibel, jurnal Predator mempromosikan diri dan menerima publikasi artikel ilmiah. Namun, kualitas artikel tidak dicek karena tidak memiliki tim handal dan asal dipublikasikan. Bahkan, beberapa tidak melakukan publikasi sama sekali. Hanya sekadar menerima uang dan naskah dari penulis. Selanjutnya, ciri-ciri jurnal Predator. Sempitnya pasar publikasi ilmiah berkualitas menyebabkan terbukanya pasar gelap, publikasi yang menjebak para peneliti dalam publikasi palsu. Dalam tulisan Krisi Prater, PhD, disebutkan beberapa ciri dari jurnal Predator atau predatory journal yang meliputi 1. Jurnal itu memberlakukan submission fee atau submit saja sudah bayar. Padahal setelah submit belum tentu terbit. Jurnal-jurnal berbasis open journal umumnya memang hidup dari kontribusi penulis. Tetapi tarif yang diminta biasanya adalah publication fee alias biaya terbit. Yang kedua, membahas berbagai bidang ilmu. Jurnal ilmiah yang di dalamnya membahas lebih dari satu bidang ilmu biasanya merupakan jurnal Predator. Umumnya, satu jurnal akan fokus pada satu bidang keilmuan saja, karena peneliti atau penulis akan fokus pada satu topik penelitian. Yang ketiga, waktu penerbitan tidak jelas. Penerbit Predator biasanya hanya menjanjikan proses publikasi yang cepat namun tidak memberi tenggat waktu. Jika penerbit tersebut berkredibel, sudah tentu mereka akan melakukan komunikasi dan memberikan timeline dengan tepat pada penulis. Bagaimana proses penyuntingan dan proses penerbitannya berjalan dan selalu memberikan informasi atau update pada penulis agar terjadi transparansi. Yang keempat, tampilan website ala kadarnya atau kelihatan tidak profesional. Yang kelima, terdapat banyak kesalahan di judul maupun abstrak, apalagi isinya. Kesalahan ini dapat berupa kesalahan gramatikal, tipe, hingga substansi. Yang keenam, proses penyuntingan cepat. Iming-iming proses penyuntingan yang cepat tentu membuat penulis tergiur. Akan tetapi, untuk proses penyuntingan ini setidaknya memerlukan waktu sekitar 5 minggu untuk proses penyuntingan. Jika proses penyuntingan lebih cepat dari itu, bisa saja tidak terjadi proses penyuntingan. Dan yang terakhir, editorial board-nya mencurigakan. Selanjutnya, contoh dari jurnal Predator. Untuk mengetahui daftar jurnal maupun penerbit yang besar kemungkinan predator, beberapa situs menyediakannya, di antaranya https://predatoryjournals.com dan https://bellshield.net. Situs ini diperbaharui secara terus-menerus sejalan dengan temuan dan laporan yang diperoleh. Kami mendapati banyak contoh dari jurnal Predator ini. Beberapa daftar jurnal Predator 2022 yang bisa diakses melalui situs bellshield.net. 16 diantaranya dapat disimak pada slide berikut.
Berikut ini 5 contoh tampilan jurnal Predator yang kami temui. Pertama, 1088 email press. Untuk tampilan lamannya dapat dilihat pada slide di samping. Kedua, 2425 Publisher. Ketiga, Academia Scholarly Journals atau ESJ. Keempat, Academic Journals. Dan yang kelima, Academic and Business Research Institute. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.